Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Amin. Semoga apapun ibadah yang kita kerjakan di pagi ini Bapak Ibu benar-benar mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pahala itu kita nikmati di dunia ini dan insyaallah kita nikmati di akhirat kelak. Amin. Bermohon doa kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon doa kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang pagi ini kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 25. Sebelumnya kita sudah sampaikan ayat 24 dan ayat 23, di mana sebelumnya Allah gambarkan kepada kita bagaimana sikap Bani Israel yang tidak mau tunduk dengan aturan Allah, dan dia berani mengatakan dia tidak akan masuk neraka, kalaupun masuk neraka sebentar saja, sesaat saja. Itu yang Allah lampurkan Ali Imran 24. Dan itu kebanyakan kita lihat kenapa orang sepertinya tidak takut berbuat dosa, sepertinya tidak harap betul dengan pahala, karena mereka menyangka surga dan neraka itu hanya cerita-cerita saja. Maka dia 25-nya Bapak Ibu, Allah mengatakan fakaifa, maka bagaimana, iza jama'nahum, apabila kami kumpulkan mereka, liyaumin la raiba fih, pada hari tidak ada keraguan di dalamnya. Di ayat ini turun disampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Bani Israel yang membangkang tadi, dan juga untuk kita semua Bapak Ibu. Maka Rasulullah mengatakan, maka bagaimana apabila kalian semuanya dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan padanya, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Ini penting sekali digarisbawahi Bapak Ibu. Allah menyampaikan la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, kita pasti akan dikumpulkan. Wa wuffiyat kullu nafsin, dan disempurnakan setiap diri balasannya, maka kasabat wahum, apa yang diusahakan, dan mereka la yuzlamun, tidak dizalimi. Nah, jelas-jelas di sini Bapak Ibu, wa wuffiyat kullu nafsin, dan disempurnakan balasannya setiap diri. Apa ini artinya Bapak Ibu? Ketika kita berbuat baik di dunia, sepertinya tidak sempurna balasannya Bapak Ibu. Kita sudah berbuat baik dengan seseorang pun juga balas dengan yang tidak baik. Kita sudah berbuat baik banyak Bapak Ibu, tapi sepertinya tidak dihargai. Di dunia seperti itu kita dapat, tapi di akhirat sempurna Allah hargai. Kita salat subuh 2 rakaat sekarang ini di dunia sepertinya tidak nampak perubahan dalam hidup kita. Pasti ada di mana tidak nampak, dan di akhirat sempurna Allah balas. Amin. Begitu juga kezaliman Bapak Ibu, ketika kita berbuat zalim, kita hebat, kita berjabat sehingga tidak berani orang menangkap kita, tapi nanti di akhirat sempurna Allah balas kejahatan kita. Penting Allah sampaikan ini, maka sahabat wahum la yuslimun, dan dia mendapatkan apa yang dia usahakan, la yuslamun, dan mereka
tidak dizalimi, tercatat rapi di sisi Allah setiap perbuatan kita, tidak akan dizalimi. Itu yang kita kerjakan. Kenapa masuk neraka? Allah zalim? Tidak, karena kita yang membuat diri kita ke dalam neraka itu. Pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil dari bulan 25 yang baru? Maka tidak salah Rasul mulia mengatakan orang cerdas itu siapa? Orang cerdas orang yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Amin. Maka aneh kita melihat Bapak Ibu, pakar-pakar luar negeri itu, pakar-pakar kuliah, profesor, doktor, kok bisa mereka ateis Bapak Ibu? Tidak percaya mereka ada surga dan neraka, bahkan mereka tidak percaya adanya Tuhan Bapak Ibu. Nak malang nasib orang yang tidak percaya Tuhan Bapak Ibu. Semua kita pasti akan mati. Kalau seandainya Bapak Ibu sering kami katakan karena berhubungan dengan ayat ini kami ulang. Bagi orang-orang yang percaya setiap perbuatannya dibalas nanti di akhirat, ketika dia di dunia pasti nyaman dan hidupnya, dan pasti sukses dia Bapak Ibu. Sebagai pedagang dia pasti pedagang sukses. Kenapa? Dia pasti jujur, karena dia takut nanti dia masuk neraka. Dia pasti jujur, dengan jujur pasti orang mau berurusan dengan dia. Dia tidak akan menzalimi orang lain, karena kalau dia menzalimi orang lain dia akan masuk neraka. Dan dia siap menzalimi dan dia sabar, karena kalau dizalimi dia sabar, dia akan nambah derajatnya untuk masuk ke dalam surga. Maka pasti dia akan aman, dia tidak akan pernah gelisah. Ketika ditipu orang dia tidak akan gelisah Bapak Ibu. Kenapa dia tidak gelisah? Karena dia tahu dia ditipu, dia sabar, surga untuk dia tenang dia Bapak Ibu. Dan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan adanya hari akhirat, pasti stres hidupnya Bapak Ibu. Dia berpacu stres sampai mati Bapak Ibu. Dia ketika dia ditipu orang dia kesal, dia langsung lawan orang itu. Ketika di jalan raya dia disenggol, egonya naik Bapak Ibu, bukan imannya naik, egonya naik, terjadi pertengkaran di situ. Dan pasti tidak nyaman hidupnya. Maka tidak salah Rasulullah mengatakan orang cerdas itu siapa? Yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Ambil akibat di Bapak Ibu, kalau ibu yakin dengan surga dan neraka pasti nyaman dan tentram hidup ibu. Punya maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ceramah Pak Haji Zulkifli Mansur. Masya Allah. Alhamdulillah lah, tipuan ABM. Iya katanya lamaran tahu jauh mana? Masih Haji. Ya. Buya, alhamdulillah buya. Oh gila buya. Orang gaji kayak lain. Ya ya. Oh ini dulu. Dia di luar apa sampai Iya, dulu. iya, iya. Tahu dia. Iya. Tahu dia. Pak, oh ya mari, Bang. Ya, dia bawa berdua. Baik. Masya Allah, itu barang besar pahalanya, itu sampai langkahnya. Masya Allah.